Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini berkumpul bersama orang baik di tempat yang paling baik, di majelis yang terbaik. Maka nikmat besar ini kita syukuri dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita dipersatukan oleh Dia yang patah giginya, berdarah pelipisnya, berdarah tapak kakinya untuk menyampaikan iman Islam kepada kita. Tak dapat kita balas selain ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salawat kita dibawa oleh para malaikat dari mana nih? Dari Pagar Ageng sampai ke Masjid Nabawi. Inna salatakum ma'rudatun alayya. Salawat kamu dibawa ke makamku di Masjid Nabawi. Kaifa salatuna ma'rudatun alayka wa qad arimta. Bagaimana mungkin salawat kami dibawa ke kuburmu padahal kau sudah mati dimakan tanah ya Rasulullah. Nabi bersabda, Innallaha harramal arda ajsadal anbiya. Allah mengharamkan tanah memakan jasad para nabi. Maka salawat dan salam kita sampai kepada Nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam kita dibalas oleh Nabi dengan 3. Waalaikumsalam, keselamatan untuk kamu. Warahmatullah, rahmat Allah untuk kamu. Wabarakatuh, barakah Allah untuk kamu semuanya. Kumaha atuh damang? Orang Sunda memakai katun. Katun dipakai di hari Selasa. Saya tidak lagi berpantun, sudah dihabiskan pembawa acara. Mudah-mudahan semuanya selalu dalam ridha Allah. Apapun jabatan kita, apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, yang dicari adalah ridha Allah. Karena kalau dicari ridha manusia, ghayatun la tudrak. Keinginan manusia itu sesuatu yang tidak bisa kita dapatkan. Ustadz pakai peci, jamaahnya mau Ustadz pakai sorban. Ustadz pakai batik, jamaahnya mau Ustadz pakai jubah. Makanya mengikut orang kita akan pusing sendiri. Yang penting kita sesuai ajaran Islam, menutup aurat, mengikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang udah pakai batik bagus, yang pakai jubah bagus, yang pakai peci bagus, yang pakai sorban sunnah. Jangan kelahi. Kalau antara yang pakai batik dengan pakai jubah kelahi, yang ketawa yang nggak pakai celana. Alhamdulillah semuanya yang di luar-luar sana nanti cepat masuk surga. Tapi yang lebih dulu masuk yang di dalam. Yang penting masuk surga. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pasti masuk surga. Amin. Semua ini pasti masuk surga. Amin. Jangan takut, jangan ragu, jangan cemas, jangan ngeri, jangan galau. Kalau galau imannya turun. Kalau imannya turun imunnya drop. Kalau imunnya drop Covid masuk. Oleh sebab itu tablik akbar ini membangkitkan semangat. Apalagi Bapak Sekda di tengah kesibukannya mau hadir. Puncak jabatan PNS kabupaten adalah Sekda. Nggak ada lagi di atas Sekda yang PNS. Tapi kalau nggak PNS bisa jadi wali kota, bupati bisa. Mudah-mudahan Pak Sekda amanah. Amin. Jadi Sekda itu jabatannya nggak lama, tapi hisapnya lama. Tapi Pak Sekda yang hadir pengajian langsung masuk surga. Sama-sama mobil dinasnya sekalian. Anak-anaknya soleh-solehah. Jabatannya menjadi amal soleh. Ada orang yang masuk surga karena sholat sunat.
tahiyatul masjid, qabliyah ba'diyah, salat tahajud, salat witir, masuk surga dari pintu babus shalah. Mudahan ada di antara kita yang masuk surga dari babus shalah. Ada yang masuk surga dari zakat, wakaf, infak, sedekah, hartanya habis menolong agama Allah, masuk surga dari babus sedekah. Tapi ada orang masuk surga dari pintu yang mana saja, silakan. Siapa itu? Pak Sekda. Loh, kok bisa? Dia bisa masuk dari pintu babus shalah. Kenapa? Karena dia membantu surau langgar dan musola masjid-masjid dengan tanda tangannya. Dia bisa masuk dari pintu babus sedekah. Kenapa? Karena dia bisa dengan kekuasaannya, mumpung kekuasaan masih ada dalam genggaman tangan, pakai untuk menolong agama Allah. Betul? Ini kadang saya setelah tausiah baru datang orang menjumpai saya. Ustaz Somad, apa yang bisa kita lakukan untuk Islam? Bapak kerja apa sekarang? Baru pensiun kemarin. Baca Yasin aja lah Pak. Kemarin waktu ada jabatan kemana aja? Waktu tanda tangan masih laku, kenapa nggak ikut pengajian? Maka kebahagiaan saya hari ini adalah hadir tokoh-tokoh masyarakat. Sekarang banyak penokoh, penipu. Tapi hari ini yang hadir adalah tokoh-tokoh kita. Bapak Taufik, Bapak Sekda, sahabat-sahabat dari Al-Mumtaz. Ada pula saya lihat baju FKPPI, ada FPI, macam-macam seragamnya. Ada polisi sebelah kiri, ada tentara sebelah kanan, ada PM yang mengawal di depan. Katanya Tasikmalaya itu macet, enggak ada macet. Ternyata ada poreder di depan. Mudah-mudahan Allah mengampunkan segala silap salah kami. Mungkin ada yang tadi terlambat, ada yang tadi terlalu cepat, ada yang berdiri tadi enggak duduk-duduk, ada yang nahan kencing. Ampunkan silap salah Abdul Somad yang membuat orang tertunda-tunda, tertanti-tanti, tertunggu-tunggu. Tapi insya Allah setiap tetes peluh keringat hari ini dibalas Allah kebaikan-kebaikan. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia sama seperti orang berjihad fi sabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Maafkan saya Kiai, maafkan saya Ajengan, maafkan saya Tuan Guru. Abdul Somad tidak sopan, mungkin kurang adab. Ustaz Somad nanti kalau ceramah di bumi Pasundan, di bumi Sunda, tolong suaranya jangan keras-keras. Mereka bukan seperti orang Sumatera. Di Sumatera itu ceramah keras karena banyak gunung, angin kencang. Di Sunda harus pelan-pelan. Jamaah sekalian, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mau Sumatera, mau Jawa Barat, mau Riau, mau Tasikmalaya, yang penting sama-sama asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nabi tegak di atas mimbar, lalu Nabi melihat ke bawah, kata Nabi, aku melihat haud. Haud artinya telaga. Nanti ada yang minum dari telaga ini di padang mahsyar. Telaga itu bernama Al-Kautsar. Inna a'tainakal. Siapa yang minum dari situ ya Rasulullah? Yang minum dari telaga Al-Kautsar itu adalah ikhwani. Ikhwani, kami ya Rasulullah, antum ashabi, kalian sahabat-sahabatku. Melihat aku, makan denganku, perang denganku, tapi mereka adalah ikhwani, mereka saudaraku. Siapa mereka ya Rasulullah? Amanu bi walam yarauni, mereka percaya kepada aku, mereka beriman kepada aku, padahal mereka tidak pernah melihat aku. Mereka ada di Kabupaten Tasikmalaya. Ada yang pernah melihat Nabi? Nabi palsu? Kita tidak pernah melihat Nabi. Tapi kenapa mereka datang kemari? Mereka datang ke sini karena cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun nggak pernah melihatnya, walaupun nggak pernah perang dengannya, walaupun nggak pernah makan dengannya, kita akan bersama dengan dia. Dia yang berjanji, almar'u ma'a man ahab.
orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Kita datang kemari berpanas-panasan, jalan kaki, naik ojek, numpang teman, pulangnya nggak tahu. Maka kedatangan kita kemari bukti cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tanda cinta kepada Nabi Muhammad? Hari ini semuanya datang memenuhi masjid rumah Allah. Ini tanda cinta. Kalau beginilah masyarakat ramai penuh, gimana sholat berjamaah? Betul-betul ini kota santri, ini negeri 1000 pesantren, ini negeri berjuta-juta santri. Kita pertahankan ini sampai hari kiamat. Siap mempertahankan negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur sampai hari kiamat? Siap kita pertahankan masjid tetap ramai sampai hari hancur dunia? Emang yakin kita hidup? Kita akan mati. Paling lama umur umat Nabi Muhammad baina sittin wa sab'in, 60 tahun, 70 tahun. Kita akan mati, bapak akan mati, ibu akan mati, pejabat mati, orang kaya mati, Ustaz Somad belakangan. Kita semua akan mati, tapi masjid ini akan tetap diramaikan. Siapa yang meramaikan masjid ini? Itulah anak-anak yang hari ini digendong ibu. Itulah anak-anak yang hari ini nangis kepanasan. Itulah anak-anak yang berada di atas. Mereka yang akan meramaikan masjid ini 20-30 tahun yang akan datang. Takbir. Apa yang kau tanam, itu yang akan kau tuai. Betul? Kalau kau tanam padi, maka padi juga. Kalau kau tanam cabai, cabai juga yang akan kau petik. Kalau kau tanam rumput, tidak akan mungkin berbuah padi, guys. Bisa dibuat slogan baju kaos: tanam padi, panen padi, tanam cabai, panen cabai, tanam rumput, panen rumput, guys. Saudaraku yang dimuliakan Allah, maka tanamlah hari ini padi, supaya 20-30 tahun akan datang yang muncul adalah ulama-ulama, yang muncul adalah ajengan-ajengan, yang muncul walaupun dia sekda, walaupun dia bupati, walaupun dia camat, walaupun dia kades, tapi dia tetap menolong agama Allah. Casingnya boleh pakai jengkol, jengkol besar di sini. Casingnya boleh baju tentara, casingnya boleh baju polisi, tapi dia menolong agama Allah lebih baik daripada baju koko isinya setan. Betul? Jangan tersinggung. Yang tersinggung berarti setan.